Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ferika Kristinawati Putri. Saya dosen di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Melalui video ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah memenuhi salah satu syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen di tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Adapun deskripsi singkat mengenai Manajemen Keuangan Sektor Publik, ini merupakan mata kuliah yang akan mempelajari tentang manajemen keuangan sektor pemerintahan yang terdiri dari manajemen pendapatan daerah, belanja daerah, kas daerah, aset daerah, serta utang dan investasi daerah dengan objek analisis data dari pemerintah daerah, kota, provinsi di Indonesia. Mata kuliah konsentrasi ini merupakan mata kuliah lanjutan dari semester 5. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berada di semester 6 dengan bobot 3 SKS. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah setiap mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, khususnya di daerah maupun kabupaten. Adapun sistem pembelajaran yang diterapkan di Universitas Borneo Tarakan yaitu blended learning, yang terdiri dari luring atau tatap muka secara langsung dan daring dengan memanfaatkan fasilitas Zoom meeting. Selain itu, mata kuliah manajemen keuangan sektor publik menggunakan fasilitas pendukung seperti Google Classroom untuk mendistribusikan bahan ajar maupun penugasan bagi mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pelaksanaan perkuliahan ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana manajemen keuangan sektor publik di berbagai daerah di Indonesia. Terdapat 3 metode pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama adalah small group discussion, di mana terdiri dari mahasiswa yang berkelompok untuk berdiskusi. Yang kedua, project based learning, di mana terdiri dari pembagian kelompok, pengumpulan data, dan analisis pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Yang ketiga adalah berkolaborasi bersama praktisi melalui program kelas praktisi mengajar 2 dengan mengundang praktisi yang telah terbiasa melakukan kajian dan penelitian tentang manajemen keuangan sektor publik di Indonesia. Adapun bahan ajar yang saya gunakan untuk mata kuliah ini terdiri dari 3. Yang pertama itu slide presentasi yang saya kembangkan sendiri. Yang kedua buku bacaan dari buku Profesor Abdul Halim dan juga Dr. Mahmudi. Yang ketiga artikel dari jurnal bereputasi nasional dan internasional yang salah satunya adalah artikel milik saya pribadi. Untuk sistem penilaian sudah disesuaikan di dalam kontrak perkuliahan yang terdiri pada PTS senilai 30%, PAS senilai 30%, dan juga tugas yaitu senilai 40%. Berikutnya saya akan menyampaikan video penyampaian pengajaran di salah satu sub CPMK dari sesi pertemuan kuliah, yaitu mengenai analisis terhadap belanja daerah. Serta dalam video ini akan menampilkan hasil penugasan kepada salah satu kelompok untuk penugasan project based learning, di mana judulnya adalah analisis belanja daerah di salah satu provinsi yaitu Kalimantan Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini pertemuan kita yang ke-11 kita akan membahas mengenai manajemen belanja daerah. Kalau sebelumnya kan kita udah punya kegiatan untuk menganalisis proyeksi pendapatan daerah, ya kan? Yang kalian punya tugas untuk melakukan proyeksi dengan berbagai teknik, ya. Terus kalian kumpulkan sebelum UTS kemarin. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melakukan manajemen terhadap pendapatan daerah. Jadi pada saat pemerintah melakukan proyeksi, nah itu adalah tools untuk melakukan pengelolaan keuangan di bidang manajemen khusus pendapatan daerah. Itu yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen belanja daerah. Nah, kenapa ini perlu sekali ada manajemen belanja daerah itu? Coba kalian bayangkan seperti hari-harinya kita tuh memiliki beberapa aspek kehidupan yang dipenuhi sama pertimbangan tentang keuangan, ya kan, aspek pengeluaran sama aspek pendapatan.
mana yang lebih mudah untuk dilakukan? Apakah aspek pendapatan atau aspek pengeluaran? Yang pengeluaran ya, karena gampang sekali kan mengeluarkan uang daripada mengumpulkan pendapatan atau memperoleh pendapatan. Nah, jadi begitulah juga pemerintah. Jadi pemerintah itu memiliki kecenderungan untuk melakukan pengeluaran terhadap kegiatan-kegiatannya. Nah, di sini disebut sebagai belanja. Ya kan? Jadi perlu sekali untuk melakukan manajemen terhadap belanja daerah gitu. Terus juga beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia yang menjadi sorotan itu seperti kasus-kasus korupsi. Itu kan korupsi itu terjadi pada aspek-aspek pengeluaran, ya kan? Di mana ada markup, ada penambahan biaya gitu kan. Terus itu proyek tender gitu yang diselewengkan, itu kan banyak yang seperti itu. Nah, jadi pemerintah membutuhkan yang namanya manajemen belanja daerah. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Tujuannya adalah supaya kita tahu kebijakan belanja daerah itu apa, bagaimana perannya. Ya, terus itu yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip dasar dalam manajemen belanja daerah. Terus yang ketiga, mampu untuk mengevaluasi kebijakan belanja yang disusun pemerintah daerah. Ya. Nah, yang ketiga ini yang kalian pernah lakukan sebagai penugasan daripada saya ada bagikan tugas itu, ya kan? Kalian menganalisis pelaksanaan dari kebijakan belanja daerah. Ya, jadi kalian menganalisis belanja daerahnya, pelaksanaannya. Gitu nanti. Salah satu dari kelompok akan presentasi pada hari ini. Kelompok lainnya akan kita atur pada pertemuan berikutnya. Nah, ini untuk bisa membayangkan bagaimana kebijakan belanja publik contohnya. Ya, kalau di dalam komponen APBN atau APBD itu kan ada komponen pendapatan, ada komponen pengeluaran, ya kan? Nah, di zaman pemerintahan Presiden Jokowi ini kebijakan belanja APBN itu diarahkan untuk peningkatan efisiensi. Efisiensi itu apa? Penghematan ya, kemarin kan kita pelajari. Penghematan dan penajaman belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal. Mengenai pengelolaan APBN ini, nah kita harus tahu dulu nih, arti ruang fiskal itu apa? Ada yang bisa cari arti ruang fiskal? Saya izin menjawab, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christine. Saya izin menjawab dari pertanyaan Ibu apa yang definisi dari ruang fiskal atau fiscal space. Adapun yang saya ketahui terkait ruang fiskal itu sendiri merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih digunakan oleh pemerintah untuk membiayai atau mendanai program atau kegiatan dalam kegiatan suatu sesuai yang dibutuhkan. Menurut saya itu terkait dengan definisi dari ruang fiskal atau fiscal space. Oke, terima kasih Christine. Nah, tadi tuh yang disebutkan sama Christine mengenai fiscal space. Namanya juga fiscal space itu adalah adanya ruang dari pendapatan yang tersisa, tapi digunakan untuk kegiatan belanja. Nah, kenapa bisa diharapkan ada ruang fiskal di dalam APBN atau dalam penganggaran? Yaitu karena sifat daripada kegiatan belanja ini kan pengeluaran yang terus-menerus dilakukan. Jadi harapannya ideal daripada APBN itu adalah tersedianya ruang fiskal. Cuman masalahnya di pelaksanaan pengelolaan APBN ini ruang fiskal itu masih sangat terbatas karena masih lebih banyak pengeluaran atau belanja. Jadi kalaupun ada ruang fiskal atau fiscal space itu tidak begitu banyak gitu. Itu fenomena yang terjadi di Indonesia. Ya, karena memang lebih sulit. Menurut Dr. Mahmudi kan mengatakan bahwa kecenderungannya adalah selalu dilakukan peningkatan terhadap pengeluaran atau belanja gitu. Tapi untuk memperoleh pendapatan itu yang masih lebih rendah kecenderungannya daripada untuk mengeluarkan uang gitu ya. Nah, terus yang kedua di sini ada APBN semakin terbebani atau disebut sebagai mandatory spending gitu ya. Jadi
APBN sudah sedang disusun nih, tetapi ada beberapa undang-undang yang menetapkan bahwa harus sekian persen digunakan untuk pendidikan. Contohnya di Indonesia harus ada 20% dibebankan khusus untuk belanja pendidikan. Nah, terus itu ada di Undang-Undang Kesehatan 5% yang harus dibebankan di dalam belanja. Jadi sudah ada mandatory di situ gitu. Jadi meskipun punya tujuan nih Presiden Jokowi, tetapi beberapa pihak itu menuntut bahwa ada struktur di dalam APBN khususnya belanja itu harus ada mandatory spending gitu ya. Yang baru-baru ini itu ada 10% untuk dana transfer dari pusat ke desa karena sudah ada undang-undang APBDes ya kan. Nah, ini salah satunya. Itu yang menjadi fenomena kedua mengenai pengelolaan APBN. Terus yang terakhir adalah fenomena yang menyatakan bahwa tidak efisien nih terhadap kegiatan belanja. Ya, kegiatan belanja dalam pemerintah. Kenapa dikatakan tidak efisien dan juga tidak efektif? Di situ dikatakan bahwa kualitas dari kegiatan belanja itu tidak menimbulkan kebermanfaatan secara langsung bagi masyarakat. Jadi kegiatannya itu masih kegiatan yang berbasis pada kegiatan rutin saja, tidak pada outcomes gitu ya, tidak kepada kebermanfaatan atas kegiatan atau program pemerintah yang telah dijalankan. Nah, jadi ketiga ini yang menjadi dasar kenapa harus ada analisis terhadap kebijakan belanja publik. Meskipun secara mandatori Presiden sudah memberikan arah kebijakan bahwa Indonesia itu harus melakukan efisiensi terhadap budgeting, ya khususnya untuk belanja. Kalaupun mau belanja itu khusus untuk penajaman belanja barang aja supaya terdapat ruang fiskal atau fiscal space, itu ya. Nah, kalau untuk definisi belanja daerah ya sama seperti definisi kewajiban di pengantar akuntansi gitu ya, itu adalah semua kewajiban ya yang akan mempengaruhi nilai kekayaan bersih. Dia sifatnya akan mengurangi nilai ekuitas dana lancar gitu. Itu menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan juga PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan gitu. Nah, ini belanja daerah, tapi saya rasa kalian sudah paham lah ya yang dimaksud sama belanja daerah, karena struktur di dalam laporan realisasi anggaran itu kan cuma tertampilkan itu aja ya, pendapatan sama belanja. Nah, ini prinsip-prinsip manajemen belanja daerah. Ada 4, jadi untuk bisa melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan ya terhadap belanja daerah itu dilakukan 4 prinsip manajemen ini. Pertama, yang namanya manajemen kan ada perencanaan, planning ya, planning terhadap belanja. Planning di sini atau perencanaan belanja di sini itu artinya setiap kegiatan atau program pemerintah itu harus sesuai dengan dokumen-dokumen perencanaan. Contoh dokumen perencanaan misalnya RPJMD ya kan. Jadi semua kegiatan belanja itu harus mendukung dari dokumen perencanaan yang RPJMD. Terus apa yang kalian lakukan kemarin analisis? Rencana strategis, Renja ya kan. Renja itu yang turun kepada masing-masing instansi yang per tahun. Nah itu harus selaras. Nah, jadi untuk bisa melakukan manajemennya, pertama adalah melakukan keselarasan atau keharmonisan dengan dokumen-dokumen terkait dengan perencanaan gitu. Pengendalian belanja ini adalah prinsip yang kedua yang perlu dilakukan ya, karena dari pengendalian belanja itu ada otoritasi ya, otoritasi siapa saja yang berhak untuk melaksanakan kegiatan belanja ini, siapa yang berhak untuk menyetujuinya gitu ya. Lalu ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini ada akuntabilitas belanja, artinya setiap kegiatan belanja itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan
dipertanggungjawabkan, harus jelas gitu ya, tidak hanya sekedar melapor ya, tidak hanya sekedar pelaksanaan kegiatan lalu ada bukti kwitansi sudah tanpa ada penjelasan. Terus harus ada penjelasannya. Terus yang terakhir ada auditabilitas belanja. Ini prinsip manajemen yang kita nggak temukan pada prinsip manajemen yang POAC itu. Kalau POAC kan ada planning, organizing, actuating, sama controlling. Nah, kalau di prinsip manajemen belanja daerah, yang terakhir dia auditabilitas. Jadi dia bisa diaudit gitu ya. Jadi setiap pelaksanaan kegiatan belanja harus dapat diaudit. Kenapa perencanaan belanja daerah ini masuk pada manajemen keuangan belanja daerah? Atau coba deh, salah satu dari kalian bisa beri pendapat mengenai apa itu manajemen keuangan daerah. Udah, silakan. Ya, saya izin menjawab. Saya izin memberikan pendapat mengenai manajemen belanja daerah. Jadi manajemen belanja daerah itu merupakan instrumen atau teknik metode untuk mengatur dan mengendalikan belanja daerah sehingga sesuai dengan sasaran, target dan juga tujuan secara ekonomis efektif dan juga efisien. Jadi menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Desi. Jadi memang yang namanya manajemen belanja daerah itu tujuannya supaya tadi segala pengelolaan keuangan bisa semakin efisien, semakin efektif, semakin ekonomis gitu ya. Nah, ini beberapa kegiatan yang dilakukan supaya bisa perencanaan belanja daerah itu dapat tercapai ya. Ingat tujuannya adalah supaya ekonomis, efisien, efektif tadi. Nah, lalu yang kedua ini harus ada standar satuan harga. Nah, ini standar satuan harga ini apa sebenarnya? Kenapa dia masuk pada komponen dalam perencanaan belanja daerah? Coba salah satu dari kalian bisa menjelaskan ini mengenai apa yang dimaksud dengan standar satuan harga, atau mungkin mau disampaikan tujuannya apa standar satuan harga? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya. Sedikit menjawab Bu terkait standar satuan harga, kenapa dia harus ada di dalam perencanaan belanja daerah. Untuk secara definisinya sesuai bukunya Mahmudi. Jadi standar satuan harga itu merupakan standar setiap unitnya, standar biaya setiap unit, baik itu barang ataupun jasa, yang dimana standar ini dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan anggaran di suatu daerah tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi yang disampaikan sama Surya tadi intinya adalah perlu standar satuan harga itu karena untuk menghindari markup terhadap budgeting gitu ya. Jadi perlu sekali yang namanya standar satuan harga itu terkait sama volume kegiatan, pekerjaan, ya kan? Terkait dengan jumlahnya berapa gitu. Nah, jadi disebutkan nanti standarnya berapa. Misalnya untuk pembangunan dengan spesifikasi sekian, ukuran 20 kali 40 itu berapa satuan harganya yang distandarkan. Jadi memang harus ada standarisasi harga. Nah, berkaitan sama ini itu harus dilakukan analisa standar belanja ya, yang kedua ini. Nah, analisa standar belanja ini salah satu komponen untuk bisa melakukan perencanaan terhadap belanja daerah supaya pengelolaannya itu tadi supaya tidak markup, supaya bisa mencapai efisien, efektif, ekonomis gitu. Nah, untuk yang analisa standar belanja, ini ada yang mau menyampaikan nggak pendapatnya tentang apa itu analisa standar belanja dan tujuannya apa? Ada? Bu, siapa? Oke. Saya ingin menjawab, menurut saya tujuan dari analisis satuan belanja itu yang pertama itu meningkatkan kemampuan unit kerja dalam menyusun anggaran, yang kedua itu mencegah terjadinya duplikasi atau tumpang tindih kegiatan dan anggaran belanja pada masing-masing ataupun unit kerja, yang ketiga itu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Itu saja menurut saya, Bu. Ya, kasih Lara sudah menyampaikan pendapatnya tadi mengenai analisis standar belanja. Jadi memang analisis standar belanja ini diperlukan untuk dia mendukung standar satuan harga. Ya, kalau standar satuan harga berapa harga per unitnya gitu ya. Kalau analisa standar belanja itu diperlukan untuk menentukan kewajaran. Jadi ada tim yang akan melakukan penganalisis gitu ya. Jadi ada kegiatan analisisnya terhadap standar belanja satuan harga tadi. Nah, terus lanjutannya ini setelah ada analisa standar belanja, ada harga perkiraan sendiri. Ini salah satu komponen untuk melakukan perencanaan belanja daerah juga. Oke, kita lanjut nanti untuk ke hasil evaluasi terhadap pelaksanaan belanja daerah. Nanti kelompok yang hari ini maju itu kelompoknya Nanda ya. Kelompoknya Nanda sama teman-teman. Jadi silakan maju, nanti teman-temannya duduk di depan, ikut berpartisipasi di depannya. Perkenalkan, saya Ananda, perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami, dan juga ada teman-teman saya, ada yang sebelah sana, ada Ranita Laras dan juga Rizky Nur Oktaviani. Hari ini saya akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kinerja Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Yang pertama, bagian pendahuluan. Adapun yang menjadi latar belakang dari penelitian kami ini adalah peran penting dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai aktor dan juga fasilitator penggerak roda perekonomian melalui belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan sarana prasarana masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa setiap provinsi, kota, kabupaten yang ada di Indonesia diwajibkan untuk memiliki laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adanya laporan keuangan pemerintah daerah ini dibuat untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dana dari kegiatan operasional pemerintahan, memberikan penilaian terhadap kondisi keuangan, serta mengevaluasi pemerintah daerah setempat dalam hal efektivitas dan efisiensi entitas pelaporan. Namun, laporan keuangan yang telah disajikan oleh pemerintah ternyata tidak mampu untuk menggambarkan informasi tentang kondisi keuangan di daerah tersebut. Sehingga penelitian dilakukan oleh Putri tahun 2022 mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, lembaga keuangan, dan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya analisis kinerja keuangan dengan melihat laporan realisasi anggaran yang telah memberikan gambaran tentang perbandingan antara anggaran yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dengan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kinerja belanja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2021 untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, serta dapat mengetahui kemampuan pemerintah daerah setempat dalam memberdayakan aset yang dimiliki daerah dengan menggunakan dua alat analisis keuangan, yaitu rasio pertumbuhan belanja dan rasio keserasian. Selanjutnya masuk pada metodologi penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang di dalamnya terdapat laporan realisasi anggaran milik pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021. Tempat penelitian yang digunakan, penelitian ini dilaksanakan di provinsi tempat peneliti berasal, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, dengan mengambil data dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yang dimana merupakan metode dengan menjelaskan hasil perhitungan terhadap informasi keuangan yang telah dikumpulkan. Selanjutnya masuk kepada hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama ada analisis rasio pertumbuhan belanja, yang dimana analisis ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan belanja di suatu daerah dari tahun ke tahun. Di sini telah disajikan tabel perhitungan rasio pertumbuhan belanja tahun anggaran 2020 sampai 2021. Berdasarkan tabel
tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah belanja dari pemerintah daerah Kalimantan Utara tahun 2020 itu sebesar 342.819.338 rupiah atau sama dengan minus 14,31% dari tahun anggaran 2020. Berdasarkan tabel ini juga dapat dilihat bahwa belanja yang begitu mempengaruhi kenaikan pertumbuhan belanja dari pemerintah daerah Kalimantan Utara adalah belanja bantuan sosial, yaitu sebesar minus 84,1%. Berdasarkan dua tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah daerah Kalimantan Utara lebih memprioritaskan belanja operasi, yang dimana di tahun 2020 rasio belanja operasi pemerintah Kalimantan Utara sebesar 72,19%. Dan di tahun 2021 sebesar 80,35%. Berbanding terbalik dengan perhitungan rasio belanja modal untuk pemerintah daerah Kalimantan Utara, yang dimana tahun 2020 sebesar 27,80% dan di tahun 2021 sebesar 19,6%. Berdasarkan hasil analisis rasio keserasian dapat dikemukakan bahwa pemerintah Kalimantan Utara lebih memprioritaskan belanja yang menyangkut aktivitas pemerintahan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial. Pemerintah daerah belum begitu memperhatikan belanja untuk pembangunan yang ada di daerahnya, sehingga hal tersebut dikarenakan belum adanya patokan yang ideal tentang persentase yang harus dikeluarkan untuk belanja modal maupun belanja operasi. Selanjutnya masuk kepada bagian terakhir, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, kinerja belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2020 sampai 2021, jika dilihat menggunakan analisis rasio pertumbuhan, menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang positif, dan belanja yang mempengaruhi jumlah kenaikan pertumbuhan adalah belanja kepegawaian. Yang kedua adalah hasil analisis kinerja menggunakan rasio keserasian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2020 dan 2021 lebih mengutamakan alokasi dananya untuk kegiatan operasional, yang dimana sebesar 72,19% untuk tahun 2020 dan 80,35% untuk tahun 2021. Sehingga berdasarkan hasil penelitian dan dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi keterbatasan penulis, maka penulis memberikan saran untuk pemerintah dan untuk peneliti selanjutnya. Untuk pemerintah, saran yang pertama yaitu pemerintah masih perlu meningkatkan kinerja dalam hal pengelolaan belanja daerah agar tercipta kinerja yang baik dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas belanja yang semakin baik pula. Kemudian yang kedua, pemerintah perlu memperhatikan lebih kepada hal-hal yang menjadi bagian dari belanja modal, karena adanya belanja modal dapat menambah aset daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, sehingga dapat meningkatkan pula penilaian kinerja pemerintah dengan melalui pelayanan masyarakat yang baik. Dan untuk saran bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini memiliki jangka waktu yang hanya 2 tahun, yaitu 2020 dan 2021, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah tahun anggaran agar analisis kinerja yang dilakukan lebih akurat. Kemudian untuk yang kedua, peneliti diharapkan mampu menambahkan alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara, dan juga dapat memperluas ruang lingkup penelitian yang tidak hanya mengambil satu provinsi, namun dapat menggunakan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia selain Kalimantan Utara. Sekian presentasi dari saya. Demikian penyampaian deskripsi singkat dari saya, semoga memberikan penggambaran mengenai proses delivery, interaction, dan juga assessment yang saya lakukan sebagai dosen di jurusan akuntansi Universitas Borneo Tarakan, khususnya pada mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.